namung 8 tahun sekali menika kan nyuwun ganten ngoten. Mesti wonten tiyang ingkang nyuwun. Roda-roda kehidupan terus berputar. Kehidupan menghadir kerasnya persaingan. Sesuap nasi, selembar uang, dan segala tuntutan hidup harus dijalani dengan memeras keringat. Disinilah api persoalan hidup sering muncul. Saat manusia dihadapkan pada kerasnya persaingan hidup, situasi seperti ini tidak jarang. Orang kemudian memutuskan menempuh jalan pintas meraih kekayaan. Pesugihan menjadi salah satu pilihan. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Anda sebagai anggota masyarakat sini tahu nggak bahwa di sini ada tempat-tempat ritual, Mas? Ada yang satu, ya ritual itu ada dua. Yang satu di tepi telaga, terus yang satunya di tepi pesanggerahan dekat pintu masuk. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya orang-orang yang ritual ke sini, Mas? Gimana ya? Ya sebagian besar itu ada banyak yang hasil, terus ada juga yang tidak berhasil. Saya dengar mereka datang ke sini juga ada yang jadi pesugihan, Mas ya? Iya, katanya begitu. Saya dengar-dengar ya begitu. Mau cari pesugihan yang banyak, tapi kadang-kadang itu ada yang kalau di sini ada apa sepertinya itu ya Banten itu. Air telaga Menjer yang jernih nampak tenang. Telaga sunyi yang terletak di kaki Gunung Sindoro dan Sumbing seakan menyimpan misteri. Letaknya yang tidak jauh dari pusat kota Wonosobo, bisa ditempuh 15 menit perjalanan ke arah utara. Amatlah wajar jika tidak sedikit orang yang berkunjung untuk menikmati panorama keindahan alam. Namun tidak sedikit orang yang datang dengan niat melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan pintas. Tempat pergi kan yuk ketinggalipun wonten ingkang kagem nyari berkah. Nggih. Lah niku sejarahipun Kelomben dos pundi niku saged mekaten niku. Sejarahipun Mbah Nahrawi menika ngendikanipun ingkang dipun panggihi. Ingkang ngejim wonten pesanggrahan Tlaga Menjer. Lah ngendikanipun dipun sedani landi, lajeng dipun bucal wonten mriku ngaten rumiyin. Niku sinten niku Bu ingkang dipun pucal niku sinten niku? Ya Pangeran Panji Kusumo ingkang lajeng menika sareng sampun ngejim sakmenika nami penganten nami sepuh menika Eyang Nitiyuda menika. Lah ingkang setunggal mboten ngantos dipejahi melajar nyemplung wonten Tlaga Menjer. Lan lajeng nyiluman wonten Tlaga Menjer. Asmanipun nggih ngejim sami kemawon Eyang Jembul Tunggul Wulung. Pemirsa, di tempat inilah menjadi tempat melakukan ritual untuk mendapatkan pesugihan. Lalu bagaimana proses ritual itu dilakukan? Siapa yang melakukannya? Dan pantangan apa saja yang harus dihindari? Pemirsa, ikuti terus kisah di balik pesugihan. Pohon beringin berdiri kokoh di pinggir Telaga Menjer menjadi saksi. Di tempat inilah, di dalam goa berbatu, pada malam-malam tertentu, orang-orang melakukan ritual untuk maksud-maksud tertentu. Wonten mboten Bu tiang ingkang mriki mados napa berkah napa pados pesugihan wonten mboten mriki niki? Kathah ingkang malah tiyang Semarang menika lajeng saking Demak sampun mriki, saking Krapyak kathah daerah mriku, saking Brebes, saking Jakarta, kathah saking Pulau Naga. Niku nggih ampun lepas nyarene wonten mriki ming dalu. Nek kadang niku nek bejane niku tamu
Mpun hasil pilih mpun hasil wong kula niku mboten angel jawab, mboten 100%. Masalah hasil lan mboten niku kula pun mboten ngertos napa-napa. Nek menyang pun kula dobaraken pun kula tembungaken wonten mriki pun kula kundur wangsul. Ning kados ibu sami mawon kalih Pak Mitro. Nggih namung sebagai juru kunci, namung nderekaken Berhubungan dengan dunia alam gaib bukanlah sesuatu yang ringan. Kita tidak bisa bermain-main, sebab persyaratan tidak ringan harus dijalankan. Pesugihan Telaga Menjer ini pun ada sejumlah persyaratan dan resiko yang akan dihadapi. Soalnya kula soal datang ibu tunjuk terus pun bicara ibu usaha kula menika sukses rezeki kata terus sifatipun namung lantaran saking yang do ingkang ngelgai pangdosa kesadaran kala kemudian. Nah, cara-caranipun. Nah, ya kan wonten persyaratanipun, Mas. Terus dengan tak suwanten mlebet, ibu pun desem alat-alatipun, dengan tak aturi mlebet, sowan samparane tengen riyin sing mlebet. Terus lenggah marep potongan tepung. Wonten napa-napa mangke yang dipanggisinten nyemanggaken panjenengan, janjian napa mboten kersane nggih panjenengan. Ibu sifatipun namung nderekaken mboten nyuwakaken mawon. Risiko menapa kemawon panjenengan piyambak ingkang nanggung jawab. Mboten itu. Nah, nek panjenengan dimek wong eyang kan pun sedo, nggih jaman baulan nggih. Kan tangane anes kados es. Nek panjenengan dimek, jerit kata. Kok yo ketok ulon iku cok ana godha ulon nek yai kakung sing sowan godane ulan. Merapat nggih, diulane Mas ngangge mantu. Yo amis, ambune nggih amis, nggih kasap. Nek jenengan meneng wae, dadi wong ayu. Rasane jenengan bojone dewek. Kamuan le maringi rezeki kali jenengan. Ning nek jenengan agi wae merapat, nonton jerit apapun. sampun ibu matur nuwun Bu yang menawi selama sampun penting kawula suwun Matos pesugihan niku wonten perjanjianipun mboten, Bu? Perjanjian menika ngaten, menawi badhe cok kados dene simpan pinjam ngoten nggih. Nika cok anune piyambak. Dados cok nek awakipun piyambak, nek uger anggenipun ngendika kula sowan mriki anggere kula utange sah ngoten. Niku upamane 50.000 mawon isih duwe utang mboten mriki. Deru mesin perahu menyibak kesunyian telaga. Geligir bebatuan seakan memberi kabar kerasnya kehidupan. Gemerincing air menembus relung bebatuan, seakan ingin mengabarkan arti kesabaran manusia menghadapi perjuangan hidup. Mas Teguh pernah mungkin melihat sesuatu di sini atau punya pengalaman khusus dengan tempat ini? Pernah. Apa itu, Mas? Itu jenis suara itu malam saya cari ikan itu
kalau tidak salah itu ada suara tangisan orang. Aku tidak ingin menerka atau memperhitungkan apa sebetulnya yang mereka inginkan di sini. Enggak, paling juga tidak tahu sih, ada yang bilang mau cari kekayaan atau mau cari ilmu gitu. Namun godaan ada kalanya tidak bisa dihindarkan saat hati manusia diliputi kabut kecemasan. Pilihan harus diambil, meski resiko berat akan menghadang. Kekuatan jahat dari pengaruh setan selalu hadir membawa bujuk rayu yang menggiurkan, dan memilih jalan pintas untuk meraih kekayaan seringkali jadi pilihan. Dan hanya hati yang jauh dari cahaya keimanan yang menjadi rapuh dan mudah terpesona bujuk rayu iblis dan setan. Hanya berteman kesunyian, ritual pertapa dilakukan. Aroma dupa menyengatkan aroma mistis. Malam merangkak dengan pelan, dentingan jarum jam seakan melambatkan putarannya. Sunyi yang panjang, kesenyapan yang mencekam. Apabila puasa dan keinginannya diterima, maka segera akan muncul tanda-tanda gaib. Apapun persyaratan yang dipinta, haruslah rela memenuhi.
Saya mohon Bapak untuk bisa memberikan saya pinjaman uang, Pak. Anak saya sedang sakit, Pak. Saya minta tolong, Pak, sama Bapak. Kamu itu tahu enggak? Utang kamu di sini itu sudah numpuk. Kalau kamu mau pinjam uang lagi, lunasi dulu hutang kamu, baru bisa pinjam. Tapi Pak, anak saya butuh pertolongan, Pak. Saya nggak mau peduli, pergi sana. Lunasi dulu hutang kamu, baru kamu bisa pinjam lagi. Kerja yang benar, sana. Tolong, Pak. Keluar. Pergi. Menawi sampun mriki asal-asalipun napa, Bu? Menawi ketinggal badhe mados asalipun napa? Ingkang sampun tosipun nggih kula nggih namung laporan saking tiyangipun. Wonten ingkang sampun wujud ngaten nika nggih. Wujud arta. Pada malam-malam tertentu, untuk mendapatkan kelimpahan kekayaan, harus kembali menjalani persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Sesaji-sesaji disiapkan di sebuah ruangan khusus. Rangkaian persembahan haruslah disempurnakan ritual khusus di atas ranjang. Sedone niku kan napa ketabrak motor napa-napa. Janjane sing ketabrak motor niku janjane kayu utawi deboge. Nek orangnya niku jane nggih mriki, dados anggota siluman mriki. Derek yang niti yuda kali yang jembul tunggul wulung niku. Pak, anak Bapak ada di rumah sakit, Pak. Anak Bapak ada di rumah sakit. Anak saya kenapa? Kecelakaan, Pak. Kecelakaan? Iya. Apalah daya, sebuah ikatan perjanjian tidak bisa dihindarkan. Kematian orang yang dicintai tidak bisa dielakkan. Inilah konsekuensi yang harus dihadapi oleh seseorang yang telah terikat janji dengan makhluk gaib sebagai pesugihan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bekerja keras gitu. Jadi hidup dengan sederhana, kemudian bekerja keras. Kalaupun kaya, carilah kekayaan dengan cara yang terbaik. Karena harta di dalam Islam itu tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup semata-mata, tapi harta adalah sebagai alat sosial, alat untuk beribadah. Jadi beribadah dalam kehidupan sosial. Nah, kalau memang harta dicari untuk beribadah, maka tentu saja ibadah itu harus memenuhi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang didapat dengan pesugihan itu adalah harta yang haram, yang diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau harta haram itu kalau dipakai sendiri, misalkan memanfaatkan secara konsumtif untuk keluarga dan dirinya sendiri, itu tidak berkah. Dan yang lebih berat lagi, dia bisa jatuh kepada perbuatan kemusyrikan. Dalam Islam, satu-satunya dosa yang tidak akan